Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Finana Danurjian, biasa dipanggil dengan Nada. Di sini saya menjadi tentor dari asistensi Hema Manajemen. Kebetulan pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan semester 3. Nah, di hadapan teman-teman, di layar teman-teman sekalian, di sini ada soal ujian tengah semester Gasal tahun lalu, yang mana soal-soal ini nantinya bisa teman-teman jadikan tambahan belajar dari materi-materi yang teman-teman dapati selama ini. Tapi soal-soal dari UTS tahun lalu ini jangan teman-teman jadikan acuan. Oh, ini nanti soalnya bakal seperti ini nanti soalnya bakal plek ketiplek sama persis dengan soal ini. Kayak gitu jangan ya teman-teman. Jadi ini tujuannya kita membahas soal-soal tahun lalu agar teman-teman punya pandangan. Nah, nanti soalnya eh, mungkin bakal ada nih kayak gini. Mungkin soalnya nanti eh ya nggak jauh-jauh beda dari ini. Tapi sekali lagi tidak disarankan untuk dijadikan acuan banget. Jadi ini sebagai tambahan teman-teman belajar dari materi-materi sebelumnya, begitu. Oke, kita langsung saja ke materi ya, teman-teman. Kita langsung saja ke soal-soal yang ada di UTS ini. Oke. Nah, di soal-soal ini kemarin saya sudah mengerjakan ya, teman-teman, sudah mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, tujuannya biar memudahkan juga teman-teman untuk belajar gitu. Oke, langsung saja kita ke soal nomor satu yang A. Di nomor satu ini ada dua poin, poin A dan poin B. Kita bahas di poin A terlebih dahulu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan investment decision, financing decision, dan asset management decision. Oke, kita lihat di bagian jawaban ya. Kita lihat di bagian jawaban. Investment decision atau keputusan investasi. Yang dimaksud adalah keputusan yang berkaitan dengan penentuan alokasi sumber daya perusahaan untuk berbagi investasi yang menguntungkan. Nah, jadi maksud dari investment decision itu adalah eh langkah pertama. Langkah pertama untuk mengalokasian, untuk menentukan sumber daya yang nantinya akan dialokasikan selama periode tersebut, begitu. Lalu ada financing decision, keputusan pembiayaan. Nah, maksud dari financing decision itu adalah keputusan yang berhubungan, sebentar. Nah, keputusan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat mendapatkan dana untuk membiayai investasi atau operasi. Nah, maksudnya di sini financing decision itu lebih ke bagaimana sih caranya eh perusahaan itu mendapatkan uang untuk membiayai investasi-investasi yang sudah dialokasikan oleh investment pada saat investment decision. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ada asset management decision. Asset management decision atau keputusan manajemen aset. Nah, maksudnya keputusan manajemen aset itu berkaitan dengan pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan agar tetap efisien dan produktif. Mencakup bagaimana perusahaan mengelola aset lancar. Nah, untuk yang aset manajemen sendiri itu lebih ke pengelolaan asetnya itu bagaimana. Pengelolaan asetnya itu lancar atau tidak. Nah, begitu.
Nah, untuk membedakan antara tiga poin tersebut, ya dari investment decision, financing decision, asset management decision. Nah, untuk membedakannya ini teman-teman, yang udah diberi warna kuning. Yang udah diberi warna kuning. Untuk investment decision, untuk menentukan alokasi. Kalau financing decision, untuk mendapatkan dana. Asset management decision itu pengelolaan aset. Jadi, investment decision itu pengalokasiannya bagaimana, menentukan alokasinya bagaimana. Financing decision itu caranya untuk mendapatkan dana perusahaan itu bagaimana. Kalau aset manajemen itu bagaimana caranya mengelola aset-aset yang sudah didapat sebelum-sebelumnya. Begitu. Nah, dari tiga keputusan tersebut itu saling berkesinambungan, saling apa namanya, sangat penting. Intinya sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan secara menyeluruh itu dengan tiga keputusan tersebut. Oke, lanjut ke lanjut ke poin B. Jelaskan mengapa pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak. Hmm. Mengapa pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak? Nah, kita lihat di bagian jawaban. Di sini saya memberi jawaban. Pembiayaan dengan hutang dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena bunga yang dibayar atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Yang mana berarti perusahaan membayar lebih sedikit pajak. Nah, tujuannya ini teman-teman, agar perusahaan bisa membayar lebih sedikit pajak. Nah, biasanya mekanisme tersebut itu dapat dikenal dengan sebutan tax shelter atau perisai pajak. Ini mohon maaf, ini sedikit typo. Ini perisai pajak ya teman-teman. Tax shelter ini perisai pajak. Nah, di sini saya juga kasih teman-teman contoh kasus biar memahamkan teman-teman juga. Di sini ada contoh kasus dari data perusahaan A. Nah, di sini tercantum data perusahaan A dengan pendapatan sebelum pajak $100.000, bunga utang yang dibayarkan $20.000, tarif pajak perusahaan 30%. Nah, lanjut. Karena ini yang ditanyakan adalah kenapa pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak. Jadi kita di sini mengambil dua mengambil dua mengambil dua cara untuk mendapati analisis ya. Nah, di sini ada tanpa utang dan dengan hutang. Karena di sini ditulis yang sudah saya beri warna kuning, bunga yang dibayar atas hutang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Nah, jadi kita di sini mencari yang bagian tanpa hutang dulu. Nah, bagian tanpa hutang, pendapatan kena pajak. Dengan caranya, ini kita mencari tahu pajak yang dibayarkan dengan cara $100.000 nih dari sini ya teman-teman, dari sini $100.000 dikali $30.000, dikali 30%. 30% dari mana Kak? Dari tarif pajak perusahaan. Jadi pajak yang dibayar itu pendapatan sebelum pajak dikali tarif pajak perusahaan dengan hasil $30.000. Udah, sampai situ. Lalu kita lanjut dengan utang
dengan utang ya. Kita lanjut dengan utang. Kita lihat nih pendapatan kena pajaknya. Kita harus mencari pengurangan, kita harus mencari pendapatan kena pajaknya juga ya. Nah, di sini dicantumkan pengurangan bunga utang $20.000. Dari mana? Dari data perusahaan. Oke, lanjut. Mohon maaf. Lanjut, pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak ini 100.000 nih dari ini ya, pendapatan sebelum pajak dikurangi pengurangan bunga utang. Nih, $20.000 dengan hasil $80.000. Tapi belum sampai situ, kita harus mencari pajak yang dibayar. Berapa nih pajak yang dibayar? Nah, pajak yang dibayar, kita masukkan pendapatan kena pajak $80.000 dikali 30% pajak yang harus dibayar. 30% dari mana? Dari tarif pajak perusahaan. Kita masukkan 30% sama dengan $24.000. Ya. Jadi, tanpa utang, mohon maaf, pajak yang dibayar di bagian tanpa utang ini menghasilkan $30.000. Pajak yang dibayarkan di bagian dengan hutang ini ada $24.000. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Cara menganalisis penghematan pajaknya. Sudah diketahui tadi pajak tanpa hutang itu ada $30.000. Pajak dengan hutang ada $24.000. Penghematan pajak, caranya pajak yang dibayar dengan tanpa utang $30.000 itu dikurangi dengan pajak yang dibayar dengan hutang $24.000 dengan hasil $6.000. Jadi di sini kita simpulkan ya teman-teman, kenapa pembiayaan dengan hutang dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena bunga yang dibayar atas utang, ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi kuncinya ada di ini. Bunga yang dibayar atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Jadi contoh kasus ini sebenarnya tidak ada di soal, namun untuk mempermudah dan memahamkan teman-teman semua, jadi saya cantumkan kasus di sini. Begitu. Oke, lanjut di nomor 2. Pengelolaan modal kerja yang efektif tidak hanya menjamin kontinuitas operasi perusahaan, tetapi juga bisa menekan biaya atau cost of working capital, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, manajer keuangan harus lebih memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan current asset daripada fixed asset. Mengapa? Beri penjelasan secukupnya. Oke. Jadi di sini inti dari pertanyaannya adalah kenapa sih manajer keuangan itu lebih memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan current asset daripada fixed asset, gitu kan? Nah, penjelasannya kita lihat di bagian jawaban. Di sini saya jawab sebelumnya eh, pada current asset dan fixed asset, seharusnya teman-teman udah paham ya, apa itu current asset, apa itu fixed asset, dan apa yang termasuk current asset dan apa yang termasuk fixed asset. Seharusnya teman-teman
udah mempelajari dan udah paham terkait apa itu current asset dan apa itu fixed asset. Nah, di sini aku mencoba buat mereview kembali ya teman-teman. Current asset itu aset lancar. Nah, dalam current asset apa aja sih yang ada di aset lancar tuh? Nah, aset lancar itu ada kas, piutang usaha, persediaan, investasi jangka pendek itu termasuk current asset. Nah, kalau fixed asset itu aset tetap yang di dalamnya biasanya di fixed asset itu ada contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, fasilitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi, current asset itu yang dia digunakan untuk waktu jangka pendek. Jadi mungkin cuma 1 tahun atau beberapa bulan, nah itu termasuk current asset. Tapi kalau fixed asset itu digunakannya beberapa tahun kemudian, begitu. Kan misal kayak pembangunan, habis itu peralatan, itu kan digunakan bisa jangka waktu yang panjang ya teman-teman, beberapa tahun kemudian. Tapi kalau kayak persediaan bahan-bahan itu masuknya ke jangka pendek begitu. Nah, lanjut ke kembali lagi ke soal kenapa sih manajer manajer keuangan tuh lebih memfokuskan perhatiannya ke pengelolaan current aset daripada fixed asset. Nah, yang pertama ada kebutuhan likuiditas lebih tinggi karena keberadaan current aset sangat diharapkan untuk dapat dioperasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini ya teman-teman, daripada fixed asset. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau current asset itu dapat dioperasikannya itu dalam jangka waktu yang pendek, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari itu. Beda dengan fixed asset yang jangka waktunya panjang. Lalu ada pengelolaan arus kas yang sehat dapat membantu menjaga kelangsungan operasional. Nah, ini pengelolaan arus kas itu juga penting ya teman-teman. Kas kan termasuk dalam current asset. Jadi, pengelolaan arus kas itu sangat membantu perusahaan untuk melangsungkan operasional-operasional lainnya begitu. Nah, apa sih tujuannya tuh kenapa kok manajer keuangan tuh lebih fokus ke current asset daripada fixed asset? Tujuannya agar men, eh, membantu manajer keuangan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan dalam jangka pendek. Itu teman-teman. Nah, ini ya untuk kuncinya current asset. Aset yang mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Fixed asset, aset yang dimiliki untuk jangka panjang yang digunakan dalam operasi yang tidak mudah dijual atau diluangkan dalam waktu singkat. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini juga ada 2 poin. Poin A, menurut Anda, apakah bentuk badan usaha partnership lebih menguntungkan daripada bentuk badan usaha perseorangan? Nah, untuk soal nomor 3 poin A, ini adalah soal pendapat. Nah, jadi kalian bisa mengutarakan pendapat kalian terkait bentuk badan usaha partnership lebih menguntungkan daripada badan usaha perseorangan atau enggak begitu ya. Jadi ini tuh lebih pendapatnya kalian mengenai pernyataan ini tuh apa kayak gitu. Nah, kita lihat di
bagian jawaban. Untuk jawaban saya sendiri ya, ya, badan usaha partnership itu lebih menguntungkan daripada perseorangan, terutama dalam hal pembagian risiko, kemampuan pendanaan, dan potensi pertumbuhan. Nah, di sini mungkin bisa mungkin kunci ya buat teman-teman. Di sini ada pembagian risiko, kemampuan pendanaan, dan potensi pertumbuhan. Nah, di situ bisa dijadikan kunci teman-teman untuk menjawab soal seperti ini. Lanjut untuk poin yang B, jelaskan perbedaan antara money market dan capital market. Nah, money market. Money market ini fokus pada pendanaan jangka pendek dan pengelolaan likuiditas dengan instrumen yang relatif aman dengan resiko yang rendah. Kalau capital market itu fokus pada pendanaan jangka panjang untuk perusahaan dan pemerintah dengan cara yang lebih berisiko. Nah, jadi di sini yang bisa ditangkap dari kedua tersebut yang bisa dibedakan adalah kalau money market itu fokusnya pendanaannya jangka pendek. Kalau capital market itu pendanaannya jangka panjang. Terus, money market juga resikonya lebih rendah. Money market itu resikonya lebih rendah. Kalau capital market resikonya lebih besar, lebih beresiko begitu. Nah, di sini juga saya kasih contoh. Contoh dari money market ini ada sertifikat deposito, peminjaman antar bank, dan lain-lain. Nah, kalau contoh dari capital market, di sini ada saham, obligasi. Itu termasuk contoh dari capital market. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Karena ini soalnya masih apa ya? Masih muda mungkin ya. Masih muda karena bukan soal hitung-hitungan yang mungkin lebih rumit daripada soal teori seperti ini. Mungkin kalau soal teori, teman-teman bisa lebih memahami dengan cara menghafal atau apapun itu yang bikin teman-teman lebih paham untuk teori-teori dasar-dasar manajemen keuangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada soal laporan keuangan. Waduh, mulai hitung-hitungan ya teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman kayak, aduh udah pusing, udah hitung-hitungan, udah neraca-neraca, udah laporan-laporan seperti ini udah pusing. Tapi enggak ya teman-teman, untuk dasar dan manajemen keuangan itu masih mudah. Jadi ya baru dasar-dasarnya aja. Mungkin nanti teman-teman harus lebih menghafal rumus-rumus aja begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini saya bacakan soalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Berikut laporan keuangan sederhana dari sebuah perusahaan. Neraca PT Merapi Jaya 30 Desember 2022. Kas 300.000, piutang 300.000, persediaan 400.000, aktiva lancar 1 juta. Aktiva lancar ini dari kas, piutang, dan persediaan di jumlah semuanya ya teman-teman. Habis itu ada aktiva tetap 2 juta, akumulasi depresiasi ada 200.000, aktiva tetap bersih itu ada 1.800.000 dengan semua total aset 2.800.000. Total aset 2.800.000. Lalu ada utang wesel itu 200.000, utang usaha itu 300.000,
Utang lancar itu 500.000. Utang lancar ini dari utang wesel dan utang usaha dijumlahkan. Lalu ada utang jangka panjang 600.000. Modal saham itu ada 1 juta. Laba ditahan 700.000. Dengan total utang dan ekuitas ada 2.800.000. Lanjut, di sini ada laporan laba rugi. Penjual bersih 2.300.000. Harga pokok penjualan HPP ada 1.500.000. Laba kotor 800.000. Biaya administrasi dan pemasaran ini ada 250.000. Lalu ada earning before interest and tax itu ada 550.000. Biaya bunga 125.000. Earning before tax ada 425.000. Pajak ada 106.250. Earning after tax ada 318.750. Oke. Lalu di sini untuk soalnya, dari data laporan keuangan di atas, carilah dan berikan interpretasi rasio di bawah ini. Nah, ini ada current ratio dan asset test ratio yang A. Yang B, tingkat perputaran piut dan collection period. Yang C, tingkat perputaran persediaan. Yang D, return on asset. Yang E, debt to equity ratio. Kita lanjut ya. Sebelum itu, saya mau memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman aja. Eh, ini di sini ada macam-macam rasio. Kita lihat di bagian jawaban ya. Di sini ada macam-macam rasio. Itu ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio efisiensi, dan rasio pasar. Nah, di dalam rasio-rasio ini terdapat beberapa rasio lagi. Dan di rasio-rasio tersebut itu ada rumus-rumusnya ya teman-teman. Tapi biasanya untuk rumus-rumus yang saya gunakan di setiap UTS ataupun soal-soal manapun yang berkaitan dengan rasio, saya menggunakan rumus-rumus dari dosen saya waktu semester 3 tahun lalu. Namun ini untuk pengetahuan teman-teman aja, tambahan dari teman-teman. Ini ada rumus-rumus, nanti mungkin ketika saya mau membahas tentang jawaban-jawaban dari nomor 4, mungkin nanti ada beberapa rumus yang tidak sama dengan rumus-rumus tersebut, rumus-rumus ini. Jadi, eh nanti kalau teman-teman tanya kok beda ya Kak dari rumus-rumus yang tadi, rumusnya yang Kakak berikan dari jawaban kok beda dengan rumus-rumus yang ada sebelumnya? Ya karena gini teman-teman, karena di rumus-rumus ini itu mungkin lebih rumit daripada rumus-rumus yang nanti akan saya berikan gitu. Karena rumus-rumus yang nanti saya berikan dan biasanya saya gunakan itu yang biasanya digunakan oleh dosen-dosen gitu. Jadi mungkin kalau kalau lebih efektif yang mana, lebih lebih valid yang mana, eh saya pribadi kurang tahu. Tapi kita meminimalisir kesalahpahaman dari dosen saja, begitu ya. Oke, kita lanjut langsung saja kita membahas soal-soalnya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk jawaban nomor 4.
Di sini ditanyakan current ratio dan acetate ratio. Oke, current ratio atau rasio lancar. Nah, di sini dicantumkan rumus dari current ratio adalah aktiva lancar per hutang lancar. Nah, kita lihat aktiva lancar sejumlah 1 juta. Nih, di sini. Lalu hutang lancar sejumlah 500.000. Kita bagi 1 juta per 500.000 sama dengan 2. Oke, lanjut ke rasio cepat atau asites ratio. Nah, asites ratio ini biasanya disebut dengan quick ratio, teman-teman, atau rasio cepat. Rumusnya, aset lancar atau aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi hutang lancar. Aset lancar atau aktiva lancar kita lihat di soal 1 juta. Dikurangi persediaan. Persediaannya berapa? Kita lihat 400.000. Hutang lancar di soal ada 500.000. 1 juta dikurangi 400.000 sama dengan 600.000 per 500.000 dengan hasil 1,2. Lalu yang B kita lihat tingkat perputaran piutang dan collection period. Nah, untuk tingkat perputaran piutang, kalau di rumus yang awal tadi ya teman-teman, rumus yang atas ini itu tidak dicantumkan. Nah, di sini saya tambahin rumus untuk tingkat perputaran piutang atau receivable turnover itu ada penjualan per piutang dagang. Sama dengan kita lihat penjualannya, penjualan bersih nih, 2.300.000 per piutang dagang. Kita lihat piutang 300.000. 2.300.000 per 300.000 sama dengan 7,67. Lanjut ke collection period. Collection period di sini saya tambahin juga karena tadi yang rumus atas tadi nggak ada, di sini saya tambahin jumlah hari dalam setahun per perputaran piutang. Sama dengan jumlah hari dalam setahun, 1 tahun ada 365 hari. Per perputaran piutang, kita lihat. Tadi kan kita sudah menghitung perputaran piutang atau receivable turnover dengan hasil 7,67 kali. Nah, kita masukkan di sini, lalu kita bagi 367 per 7,67. Hasilnya 47 per 58 kali. Lanjut, yang C, tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan ini biasanya disebut dengan inventory turnover. Kalau tadi perputaran piutang itu namanya receivable turnover, kalau perputaran persediaan itu namanya inventory turnover. Dengan rumus penjualan per persediaan. Penjualan kita lihat ada 2.300.000 per persediaan 400.000. 2.300.000 per 400.000 sama dengan 5,75. Lanjut yang D, ini ada return on asset. Return on asset biasa disebut dengan ROA. Nah, di sini ada rumusnya EAT per total aset. Nih, EAT. EAT itu earning after tax ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, eh EAT itu atau earning after tax itu adalah laba bersih. Nah, kalau earning before tax itu adalah laba kotor. Kita ingat-ingat aja, kalau before berarti dia masih kotor, dia belum belum ada penuntasan dari perhitungan tersebut. Nah, kalau after tax berarti dia sudah ada perhitungan yang asli. Jadi dia termasuk laba bersih gitu.
Kembali lagi, EAT per total aset dikali 100%. Sama dengan kita lihat EAT-nya berapa? 318.750 kita masukkan per total aset. Kita lihat nih, total asetnya berapa? 2.800.000 dikali 100% sama dengan 0,11. Ini nanti satuannya tetap persen ya, teman-teman ya. Ini saya salah. Ini nanti satuannya tetap persen. Nah, oke. Kita lanjut. Poin E, debt to equity ratio. Oke, debt to equity ratio dengan rumus total hutang per total ekuitas. Kita lihat total hutangnya. Nah, di total hutang ini itu adalah penjumlahan dari total utang lancar dan utang jangka panjang. Total utang jang total utang lancar itu kan ada 500.000. Utang jangka panjangnya 600.000. Lalu kita jumlahin dengan hasil 1.100.000. Ini salah ya teman-teman, nanti bisa diperbaiki. Ini nanti bisa diperbaiki sendiri. Ini totalnya 1.100.000. Nah, totalnya 1.100.000. Total ekuitas itu adalah penjumlahan dari modal saham plus laba ditahan. Hasilnya 1.700.000, benar. Nah, 1.100.000 dibagi 1.700.000 ini hasilnya, ini juga salah ya teman-teman. Mohon maaf. Ini hasilnya 0,64. 0,64. Oke. 0,64 yang benar ini ya teman-teman. Jadi hasil dari debt to equity ratio total hutang per total ekuitas sama dengan 1.100.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,64. Nah, Kak, tapi kan ini ada apa namanya instruksi untuk memberikan interpretasi. Gimana Kak caranya memberikan interpretasi? Nah, caranya untuk memberikan interpretasi, jadi misal nih dari current ratio ya, kita misalkan dari current ratio, hasilnya 2. Nah, yang dimaksud 2 di sini berarti perusahaan itu memiliki 2 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancar. Oke, di sini aku tulis ya, aku tambahin untuk interpretasinya. Jadi, kalau yang ini ya, kalau yang debt to equity ratio ya, berarti eh debt to equity ratio sebesar berapa? 0,64. Berarti perusahaan itu memiliki
0,64 aset lancar untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancar. Nah, ini teman-teman. Ini di setiap interpretasi seperti ini ya nanti. Jadi interpretasinya kalau debt to equity ratio itu memiliki 0 hasilnya 0,64, berarti kita menginterpretasikannya debt to equity ratio sebesar 0,64 berarti perusahaan itu memiliki 0,64 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancarnya. Jadi yang dimaksud itu bahwa perusahaan itu dalam kondisi atau dalam posisi yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Begitu teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman untuk pembahasan nomor 4. Mungkin ini bisa dijadikan bahan belajarnya teman-teman untuk UTS nanti. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwasannya soal-soal UTS tahun lalu ini hanya sekedar pembantu untuk membantu teman-teman eh, membahas soal-soal yang biasanya dikeluarkan oleh dosen-dosen. Tapi jangan dijadikan patokan persis. Nanti soalnya persis dengan ini. Nanti soalnya mesti plek-ketiklek dengan ini. Itu enggak. Tapi kita berdoa saja semoga soalnya tidak jauh berbeda dengan soal tahun lalu. Dan soal yang sudah kita bahas di pembahasan kali ini. Itu ya teman-teman. Semoga Semoga UTS-nya lancar, semoga dipermudah. Jangan lupa berdoa, tetap belajar, tetap berusaha, dan mohon maaf apabila pembahasan kali ini mungkin ada perkataan atau kalimat yang mungkin susah untuk dicerna teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semangat dan sampai jumpa. Terima kasih.